Subhanallah. Masih semangat semuanya? Saya pengen nanya. Siapa besok yang pengen duluan masuk surga? Saya. Beb, kabar indah buat kita. Alhamdulillah. Ternyata ada bakal banyak calon yang pengen ngedahuluin kita. Soalnya kita tahu mati itu adalah pintu terakhir ketika kita ingin masuk ke dalam surga atau neraka. Ngomong-ngomong tentang mati nih Bib, kita pengen bahas tentang kematian. Sebab kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin Dha'iqatul maut. dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mesti, pasti dan harus akan mati, siapapun orangnya dan dari manapun negeri ia berasal. Oleh sebab itu mati bukan untuk ditakutin, kira-kira begitu kali Bib. Jadi yang sebelah kanan ini mati. Mati. Yang sebelah kiri Mati Bib. mati. Yang di depan mati. Kita belakangan. Iya. Bib, tapi kalau malaikat nyabut dari huruf abjad, kayaknya aneh duluan Bib. Azhari. Habib juga duluan. Saya tengah-tengah. Al-Atos. Baik, subhanallah. Insya Allah nanti guru kita bakal jelasin bagaimana cerita tentang hari-hari akhir Rasulullah SAW. Ternyata memang ada sebagian orang yang menganggap kematian itu adalah musibah. Ya. Kehilangan nyawa, kehilangan ruh, musibah. Tapi ada sebagian orang yang rindu akan Allah, yang rindu akan panggilan Allah, yang rindu akan nikmat Allah yang hakiki. Dia menganggap kematian adalah nikmat untuknya. Oleh sebab itu, seperti yang saya katakan, kematian bukan untuk dijadikan musibah, tapi untuk disyukuri. Ngomong-ngomong tentang syukur Bib, kira-kira bagaimana cara mensyukuri kematian? Ada nggak kira-kira ajaran yang Rasul ajarkan buat kita? Silakan. Sebelum itu kita mesti tahu dulu, belum tentu harta itu juga tidak musibah. Benar. Iya, banyak harta juga musibah. Musibahnya apa? Ketakutan. Rasa takut yang mendalam itu juga musibah. Ketika sesuatu yang berlimpah itu musibah, dikasih nikmat musibah, dikasih tidak nikmat juga musibah. Tergantung gimana cara kita nyikapinnya kali. Betul. Subhanallah. Ngomong-ngomong tentang Rasul. Rasul itu manusia yang pandai bersyukur kepada Allah. Di dalam satu cerita di mana Rasulullah SAW ketika saat datangnya ajal beliau, apa yang terjadi? Malaikat Jibril datang ke rumah Rasul lalu mengatakan, Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu wahai Rasulullah. Rasul mendengar suara Jibril alaihissalam lalu dijawab, Waalaikumsalam ya Jibril, dan semoga Allah juga memberikan keselamatan bagimu. Ditanya sama Rasul, wa man ma'aka ya Jibril, siapa yang datang bersamamu? Ada satu lagi yang datang bersama Jibril, malaikat yang malu kepada Rasul. Israel. Pada kenal? Mau kenalan? Saya suka ngomong begini, boleh kenal sama malaikat yang namanya Israel tapi jangan berteman. Takutnya sering dia ke rumah kita. Sama satu lagi malaikat Malik. Jangan kita kenal deket-deket, takutnya nanti suruh mampir kita. Apa yang terjadi? Lalu Jibril alaihissalam mengatakan, Innahu Israel ya Rasulullah. Sesungguhnya yang bersama aku ini adalah Israel. Lalu Rasul menanyakan, wa ma'atakum bih, apa yang menyebabkan kalian datang ke tempat ini? Katanya si Jibril mengatakan, Israel mau ngomong ya Rasulullah. Israel bilang, Jibril kamu aja yang ngomong. Takut si Jibril, Israel takut kepada Rasulullah. Malu, kenapa? Karena Rasul adalah manusia yang pandai bersyukur. Subhanallah. Bu. Wah, kira-kira kalau kita ketemu Israel, kita yang malu apa Israel yang malu sama kita?
Malu-maluin. Bib, Lalu luar biasa nih cerita Habib. Aneh jadi dapat banyak pelajaran nih kita semua sama guru kita. Ternyata Rasul itu dalam banyak hal dia bersyukur. Intinya bukan cuma nikmat Allah berikan Rasul bersyukur. Tapi hal yang kita anggap musibah disyukuri sama Rasul. yang Subhanallah, Bib. lucunya Gimana Bib? kejadian tersebut apa seterusnya? Jibril mengatakan Israel mau ngomong tapi dia malu, saya wakilin. Apa? Dia diperintahkan sama Allah untuk menjemputmu, wahai Rasulullah. Tapi sebelum menjemput, Allah memberikan tawaran yang istimewa. Pertama, kalau Rasul pengen kekal abadi, maka kekekalan abadilah Allah akan berikan kepada Rasul. Yang kedua, kalau Rasul mau mentaati ajaran Allah dan perintah Allah, sesungguhnya ajalnya telah tiba. Yang dipilih yang mana Bib? Sama Rasul. Yang kedua, katanya Rasul apa? Syaugi ila Rabbi. Allah karim. Rasa rinduku berjumpa dengan Tuhanku. Rasa rinduku berjumpa dengan Tuhanku. Rasa rinduku berjumpa dengan Tuhanku. Kenapa? Karena Rasul pandai mensyukuri. Ketika syukur itu ada pada Rasul, maka Allah berjanji juga. Tadi sudah saya sampaikan. La in syakartum La azidannakum. la azidannakum. Subhanallah. Jadi kematian yang Rasul pilih. Kematian yang Rasul Singkat pilih. cerita ada pelajaran yang dapat kita ambil. Rasul itu sedikit-sedikit bersyukur. Sedikit-sedikit Bersyukur. kalau kita Sedikit sedikit syukurnya. bersyukur. Rasul itu salah satu tanda beliau bersyukur apa? Ana Nabi SAW kana yaqumul lail. Rasul itu tiap malam tahajud hatta tatafattara qadamah sampai pecah kedua kakinya. Sangkin lamanya sujud. Ditanya sama istrinya, "Ya Rasul, qad ghafarallahu lak wa ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar." Dosamu udah diampunin, engkau maksum, udah dijamin masuk surga. Kenapa lima tasna'u hadha ya Rasul? Kenapa sampai tahajud, sampai pecah kulit kakimu? Apa jawab Rasul? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aku cuma pengen jadi orang yang bersyukur. Sama kayak ibu-ibu yang kakinya sedang Bengkak semua. asam urat. Jadi Rasul sedikit-sedikit sholat malam, kita sedikit-sedikit kemalaman sholatnya. Iya Itu Bibi. dia. Itu yang perbedaan kita sama Rasul Allahu memang sama-sama Akbar. sedikit. Ya Bu Siap. ya? Baik Bib, insya Allah nanti setelah ini kita bakal bahas lagi tentang banyak item-item yang ada dalam ibadah syukur. Insya Allah kita bakal lanjutin. Syiar Akbar Ramadan.